Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pernikahan Luna dan Zio akan dilaksanakan besok. Beberapa hantaran sudah dia siapkan sejak kemarin. Zio akan melaksanakan akad pagi di kediaman Kiai Dipta. Setelah beberapa bulan acara tunangan, barulah besok akan mengikrarkan janjinya di hadapan Sang Pencipta. Luna dan Zio juga dijodohkan, namun Zio sudah menyukai Luna sejak dulu, di saat dirinya sering diajak ke rumah Kiai Dipta oleh sang ayah. Umur Zio dan Luna terpaut 1 tahun. Umi Putri masih sibuk menyiapkan beberapa hantaran yang akan dibawa besok. Pokoknya gak boleh malu-maluin keluarga Zio, bisa jadi bahan ejekan, gerutu Umi Putri. Kini sikapnya tidak mencerminkan seseorang panutan bagi santrinya. Umi Putri adalah istri kedua Kiai Rival. Setelah ibunda Zio meninggal karena keracunan, Putri akan bersikap lembut sopan jika di depan semua orang dan suaminya, tapi tidak di belakang. Bahkan bisa kejam dari pemburuan. Putri sejak dulu menyukai Rival, yakni ayah dari Zio, namun ibunda Zio lebih dulu menikah dengan Rival hingga mempunyai anak. Itulah membuat Putri membenci ibunda Zio. Bahkan sampai tega membunuh dengan meracuni demi mendapatkan posisi sebagai pendamping Kiai Rival. Ini semua gara-gara Luna. Lihat saja setelah jadi istri Zio akan kubuat hidupnya menderita, lirihnya. Sedangkan Luna sejak dulu sudah merasakan sikap Putri kepadanya berbeda, namun dia enggan memikirkan hal itu, karena takut akan berburuk sangka dan menimbulkan fitnah. Kiai Rival memimpin pesantren Al-Falaq, pondok pesantren elit, namun tidak sebesar pesantren didirikan oleh Kiai Dipta. Sedangkan Zio sudah diamanahkan pesantren. Selain mendirikan pesantren, Kiai Rival juga mempunyai usaha toko perhiasan, saat ini dipegang oleh istrinya yakni Umi Putri. Awalnya Putri dan Rival menikah karena paksaan, namun karena Putri telah berhasil mengambil hati Zio, lambat laun Rival menerima demi anaknya, yang saat itu masih berumur 15 tahun. Assalamualaikum Umi. Gimana, sudah selesai persiapannya? Salam Zio baru pulang mengajar mencium puncak tangan Putri dengan takzim. Waalaikumsalam, Zio, alhamdulillah sudah selesai nak, jawab Umi Putri dengan lembut. Terima kasih Umi sudah membantu Zio mempersiapkan semuanya, ujar Zio. Putri tersenyum. Sama-sama, ini kan pernikahan anak Umi juga, jadi sepantasnya Umi mempersiapkan semuanya. Jawab Umi Putri sangat pandai mengambil hati Zio. Kini Zio kembali ke kamarnya. Luna, besok aku akan melihat wajah cantikmu lagi, menatap wajah halal bagiku, aku merindukanmu. Gumam Zio berada di kamarnya. Sejak pertemuan tempo hari dengan Luna, kini Zio tidak lagi bertemu, bahkan tidak ada komunikasi, sampai hari di mana mereka tunggu yakni pernikahan. Putri tak menyukai hubungan keduanya karena dirinya sudah memiliki wanita pilihan untuk Zio, namun karena Kiai Rival terlebih dahulu menjodohkan dengan Luna. Hal itulah membuat Putri membenci Luna. Tak hanya Zio menunggu hari esok, begitu juga Luna mondar-mandir di kamarnya. Semoga besok acaranya dilancarkan, gumamnya. Hatinya berdegup kencang. Sedangkan di rumah Umi Alicia pihak wedding mengerjakan pekerjaannya, yakni mendekorasi tempat untuk mempelai dan tamu undangan. Sinta mencari keberadaan temannya. Permisi Ibu, apakah mengenal Vanessa? Iya, tanya Sinta tidak tahu jika Umi Alicia adalah mertuanya. Maksudnya Dinda? Iya, tanya Umi Alicia karena takut salah. Benar Bu. Kira-kira di mana ya Bu? Soalnya sedari tadi saya mencarinya namun tidak ada, tanya Sinta. Dinda di rumahnya, karena jarak rumah Dinda ke sini sekitar 20 menit. Jawab Umi Alicia. Kini Sinta mencoba menghubungi Dinda agar dirinya datang ke tempat tersebut. Beberapa detik panggilan tersambung. Halo, assalamualaikum Din, kamu sibuk enggak? Tanya Sinta.
Waalaikumsalam enggan Sin, tumben nih telepon ada apa? Tanya Dinda di seberang sana. Aku ada di tempat acara lagi dekor nih, kamu bisa ke sini gak? Soalnya ada beberapa yang ingin aku rubah dan aku juga butuh pendapat dan persetujuan kamu, soalnya aku bingung minta persetujuan ke siapa. Setelah mendengar penjelasannya mengenai dekor, kini Dinda mematikan handphone kemudian bersiap-siap pergi ke pesantren. Ibu, Dinda pamit ya ke pesantren soalnya ada kepentingan mengenai dekor, ujar Dinda berpamitan. Hati-hati ya. Pulangnya jangan terlalu malam tidak baik nak untuk kesehatan kamu, sahut Buk Anggi. Siap ibu, tapi jangan bilang pada Bagas ya bu, pasti gak dibolehin, ujar Dinda. Enggak baik nak pergi keluar rumah tanpa seizin suami, nasihat Anggi. Nanti kalau sudah sampai sana aku izin bu. Setelah berpamitan Dinda mengendarai motor matic menuju pesantren. 20 menit perjalanan Dinda sampai di tempat. Sinta melihat kedatangan Dinda langsung menghampirinya. Sin, maaf ya nunggu lama. Enggak kok, kita ke sana yuk lihat konsep yang aku rubah, ajak Sinta. Namun sebelumnya Dinda masuk ke dalam rumah untuk bersalaman kepada Umi Alicia. Setelah itu barulah ke tempat dekor berada di halaman rumah Kiai Dipta. Setelah azan Isyak berkumandang, Bagas menyempatkan pergi ke rumah uminya untuk melihat persiapan acara besok, bersama Arsen keduanya berangkat. Bos lo kapan adain acara resepsi? Tanya Arsen sembari fokus menyetir. Gak tahu juga Sen, gue bingung sama tuh bocil, giliran gue seriusin dianya gak mau, jawab Bagas. Tahu dari mana lo bos, jikalau Dinda gak mau, tanya Arsen lagi. Kemarin gue bilang setelah ini mau resmikan pernikahan gue dan dia, dan jawabannya minta waktulah, yang inilah yang itulah, ribet banget. Gerutu Bagas. Arsen mendengar ocehan sahabatnya tertawa. Itu sih bukan gak mau bos, cuma kurang yakin aja dengan keseriusan lo, dan mungkin buk bos butuh waktu juga. Sahut Arsen. Hems iya mungkin Sen, biarin aja deh, lagian ini semua juga kesalahan gue dari awal. Jawab Bagas. Sabar bos, gue yakin Dinda itu sebenarnya sudah jatuh cinta sama lo, cuma dia butuh waktu aja buat meyakinin perasaannya. Mendengar nasihat Arsen seketika pikiran negatif tentang Dinda dia buang. Bener juga kata lo Sen, mungkin Dinda masih butuh waktu buat berpikir. Obrolan mereka terhenti ketika sampai di depan gerbang rumah Kiai Dipta, di mana sudah berdiri tanda yang berhias. Arsen memarkirkan di luar rumahnya. Karena tidak mungkin masuk ke dalam gerbang, keduanya berjalan menuju ke dalam. Langkah Bagas terhenti ketika melihat motor Dinda terparkir di sana. Sen, sepertinya gue kenal motor ini deh. Iyalah bos pasti kenal, ini kan motor Dinda, sahut Arsen. Bergegas Bagas mencari Dinda. Keduanya masuk ke dalam mencari keberadaannya. Dari kejauhan Dinda menyadari kedatangan Bagas memilih bersembunyi di balik kursi belum tersusun. Sinta yang melihat tingkah laku temannya merasa heran. Ketika melihat Bagas ke dalam barulah Dinda berpamitan kepada Sinta untuk pulang karena takut dimarahi oleh Bagas. Bagas cari Pak kok sampai ke dapur sih? Tanya Umi Alicia berpapasan dengan anaknya. Mi, lihat Dinda enggak sepertinya motornya di luar, pasti dia datang ke sini. Emang kamu belum ketemu ya? Dinda itu di depan katanya sih ada beberapa konsep mengenai dekor yang harus dirubah. Setelah mendengar penjelasan Umi Alicia bergagas Bagas keluar mencari keberadaannya Dinda. Sedangkan Dinda sudah menuntun motor menuju keluar gerbang, sengaja ia menghidupkan di luar gerbang agar tidak terdengar suara motornya. Hendak menghidupkan. Tiba-tiba Bagas datang dan mengambil kuncinya. Diden menoleh ke arah tangan kini sudah mengambil kuncinya. Bocil dibilangin jangan kemana-mana. Kesehatanmu baru saja pulih, bandel banget sih gak bisa dibilangin. Ujar Bagas marah karena Dinda tak menurut. Dinda turun dari motornya. Maaf Gas, soalnya terpaksa,
Aku mau izin kok, tapi lihat kamu jalan ke dalam rumah, wajahmu serem membuatku takut. Ya sudah, aku sembunyi, ujar Dinda menunduk takut jika Bagas memarahinya. Din, aku melarang juga demi kebaikan kamu, jadi aku mohon jangan dilanggar, aku tidak suka, ujar Bagas dengan lembut. Mendengar ucapan Bagas tidak marah, barulah dia berani mendongakkan wajahnya. Maaf, kata itulah yang lolos dari bibir mungil. Lain kali jangan diulangi lagi, kesehatanmu jauh lebih penting, sahut Bagas tersenyum. Dibalas anggukan oleh Dinda. Biar aku antar, istirahat ya, besok acara dari pagi, aku gak mau kamu kelelahan. Kini Bagas membawa motor dan menaruhnya di bagasi, setelah itu dia mengantarkan pulang. 20 menit perjalanan kini mereka sampai di tempat. Din, aku gak mampir, takut ganggu istirahat ayah dan ibu, jadi aku langsung ke sana ya. Ingat jangan bandel lagi, setelah ini harus tidur, gak usah keluyuran lagi, gak usah ke toko, awas kalau sampai gak istirahat, ancam Bagas berpamitan. Iya Bagas bawel, sahut Dinda tersenyum. Setelah kepergian Bagas berulah dia masuk ke dalam rumah. Hati dan pikirannya berbunga-bunga karena diperlakukan manis oleh Bagas. Aku sudah mulai jatuh cinta padamu Gas, gumam Dinda merebahkan badannya di kasur Doraemon. Sayup angin di waktu subuh membuat kulit menggigil merasakan dinginnya udara, namun suara merdu menggema di setiap toa-toa masjid membuat tenang, menyeru seraya umat Islam bersujud dan mendatangi rumah Sang Pencipta. Dengan langkah gontai dan maya masih terpejam, Bagas memaksa dirinya bangun menuju kamar mandi. Bukan hanya rindu yang berat, istiqomah lebih berat. Karena tekad Bagas ingin menjadi lebih baik dan bertaubat, Sang Pencipta mempermudah jalannya. 10 menit selesai sholat, Bagas sempatkan video call istri tercinta, beberapa detik panggilan tersambung. Assalamualaikum bocilku, lagi apa nih? Salam Bagas menampakkan senyum termanisnya. Waalaikumsalam, ini abis sholat Gas, jawab Dinda masih mengenakan mukena. Kini wajah cantik dan imut memenuhi layar handphone Bagas. Cantik banget sih, gemesin batinnya seraya tersenyum. Dinda melihat senyuman Bagas merah di layar membaut hatinya tenang. Senyuman beberapa minggu ini menjadi candunya. Nanti aku jemput ya ke pernikahan Mbak Luna, ujar Bagas sembari tidur tengkurap di kasur, dan masih memakai baju koko juga sarung. Hal itulah membuat Dinda tambah kagum dengan sosok Bagas yang berbeda. Berawal dari pertemuan karena perdebatan berakhir dengan romantis. Enggak usah, aku berangkat bareng ayah dan ibu, kasihan mobilnya masih kosong, jawab Dinda tersenyum. Ada rasa kecewa ketika Dinda menolak. Namun apalah daya jika ibu negara sudah dengan keputusannya, bapak negara bisa apa? Dandan yang cantik ya, hari ini pakai baju warna apa Din? Tanya Bagas lagi. Dinda menghela napas mendengar pertanyaan Bagas rada aneh baginya. Emang kenapa tanya warna baju segala? Tinggal jawab aja susah banget, celetus Bagas mulai kesal karena Dinda masih terus bertanya. Penting ya aku menjawab soal warna baju, sahut Dinda membuat Bagas kesal. Penting Dinda Vanessa, tinggal jawab aja susah banget sih, gerutu Bagas menampakkan wajah cemberutnya. Gak penting Bagas Kava, Dinda sengaja mengerjai Bagas agar kesal. Tinggal jawab aja, susah banget. Dinda terkekeh ketika melihat raut wajah Bagas cemberut dan menampakkan kekesalannya. Ngapain senyum-senyum, gak ada yang lucu, sahut Bagas semakin kesal. Burung hantu kalau lagi marah lucu juga ya, ledek Dinda. Enak aja burung hantu, masal ganteng-ganteng gini dibilang burung hantu, awas aja ya terpesona dengan ketampanan CEO seorang Bagas Kava, celetus Bagas. Jangan pede deh Gas, ingat ya di atas langit masih ada langit. Dan kamu tahu di luaran sana banyak kok yang ngantri mau jadi suamiku, dan yang pasti lebih keren dan ganteng dari kamu, ujar Dinda sengaja memanas-manasinya. Awas aja kalau sampai kamu berselingkuh dengan mereka. Bisa kugorok dan kugantung di pohon kelapa.
Ancam Bagas dengan wajah masih kesal. Kini Dinda tidak bisa lagi menahan tawanya, suara renyah terbahak-bahak lolos dari bibir mungil itu. Serem banget Gas. Siapapun yang berani mengusik punyaku akan berhadapan langsung dengan Bagas Kava, celetus Bagas. Iya deh iya. Lagian serius banget kamu Gas, aku cuma bercanda kali. Bercandanya gak lucu Dinda Vanessa, lagian tinggal jawab aja warna baju susah banget, sengaja ya pagi-pagi mancing emosi. Ujar Bagas. Dinda merasa menang bisa membuat Bagas emosi di pagi hari. Bagas Kava kalau mancing tuh di sungai bukan di sini. Jawab Dinda semakin membuat Bagas geram. Senagaja aku mancing kamu biar aku makan dan kulumat pasti nikmat apalagi itu bibir mungilmu. Seketika Dinda terdiam ketika Bagas mengatakan hal yang intim baginya. Bagas Kava jorok banget sih pikirannya. Jawab Dinda ketus lalu mematikan handphonenya. Bagas tertawa puas bisa membalas Dinda. Andai saja tidak dimatikan mungkin wajahnya akan kelihatan seperti kepiting rebus. Sedangkan Dinda kesal ingin mengerjai Bagas namun naasnya Dinda sendirilah merasa kesal. Liwarna apa aku serius nih tanya Bagas lewat pesan teks, ingin menelpon namun dia urungkan karena Dinda pasti tidak akan menggubrisnya. Dinda tidak membuka pesan tersebut bahkan dia mematikan data agar Bagas tidak bertanya terus-menerus. Bagas merasa kesal karena pesannya tak kunjung dibalas, bahkan saat dia menelpone lagi panggilannya tidak tersambung. Untung aja gak ada at depan gue, bisa ku makan beneran, dasar bocil bikin darah tinggi aja, gerutu Bagas beranjak ke kamar mandi untuk bersiap-siap pergi ke acara kakaknya. 15 menit selesai melakukan ritual mandinya, kini Bagas mengganti pakaian memakai kemeja abu-abu. Dan rambut menjadi ciri khas lurus pendek dan berponi menutupi dahi. Sedangkan Arsen susah menunggu di parkiran memakai style kemeja motif maron. Dengan rambut tipis pinggir danau tengah tebal. Bagas keluar dari apartemen. Bos lama banget lo, ujar Arsen. Cerewet lo Sen nih kuncinya. Sahut Bagas melemparkan kunci mobilnya. Namun Arsen melempar balik ke arah Bagas, untunglah dengan sigap Bagas menangkapnya. Sialan lo Sen ngagetin gue aja. Gerutu Bagas. Arsen tertawa melihat ekspresi Bagas kesal, siapa juga mau semobil dengan lo bos, gue bawa mobil sendiri kita berangkat bareng. Tumben lo bawa mobil sendiri pasti mau modusin Lexa, celetus Bagas melotot ke arah Arsen. Iyalah gak usah melotot gitu bos, entar jatuh tuh mata gak bisa lihat kecantikan buk bos baru tahu rasa lo, jawab Arsen masuk ke dalam mobil, begitu juga Bagas masuk ke dalam mobilnya. Hari apa sih sekarang pagi-pagi sudah ada dua manusia sama-sama membuatku darah tinggi, gumam Bagas kesal menancap pedal gas meninggalkan apartemen, diikuti Arsen di belakangnya. Dua mobil Lamborghini memasuki kawasan pesantren menjadi pusat perhatian tamu undangan yang masih berada di luar gerbang. Banyak dari kalangan santri-santri juga guru-guru memuji ketampanan Arsen dan Bagas. Biasanya Bagas memakai mobil kantor yakni Fortuner, berbeda dengan sekarang memakai mobil kesayangannya. Setelah memarkirkan, kini Arsen dan Bagas berjalan menuju ke dalam. Bos kemana ya Lexa kok gak kelihatan? Tanya Arsen celingak-celinguk mencari keberadaan seseorang yang telah mencuri hatinya. Mungkin belum datang Sen, jawab Bagas juga mencari istrinya. Sedangkan Dinda berada di kamar Luna sedari tadi, atas permintaan Umi Alicia untuk menemani berhias. Di dalam kamar juga ada Sinta masih mentah hijab. Mbak Luna belum selesai make up sudah bikin pangling, ujar Dinda menatap lekat kakak iparnya. Kamu bisa aja Din, sahut Luna hatinya sudah tak karuan. Tapi bener apa yang dikatakan Dinda, Mbak Luna cantik sekali, timpal Sinta. Sedangkan Bagas dan Arsen mencari keberadaan wanita spesial, bos bini lo mana, apa jangan-jangan gak dateng ya? Bisik Arsen, gak mungkin Sen. Dia tuh tamu spesial bagi Mbak Luna, sahut Bagas.
Ketika melihat ayah mertuanya berbincang dengan Abah Dipta menghampiri kedua orang tersebut, begitu juga Arsen mengekori di belakangnya. "Assalamualaikum ayah, Abah." Salam kedua laki-laki tampan tersebut mencium puncak tangan kanannya. "Waalaikumsalam Arsen, Bagas baru datang," tanya Kiai Dipta. "Dari tadi Bah, ayah Dinda mana?" "Sedari tadi Bagas cariin gak ada," tanya Bagas. "Gak tahu juga ya, tadi berangkatnya barengan kok sama ayah," jawab Amani. Selang beberapa menit keluarga Zio datang dengan membawa beberapa mobil dan banyak hantaran. Kini Arsen dan Bagas ikut menyambut kedatangan mereka. "Bos gue doakan lo nyusul," bisik Arsen. "Diem Sen, banyak tamu tuh ngoceh mulu lo," jawab Bagas. Iya bos," sahut Arsen memilih diam. Sedangkan Leksa bergabung dengan beberapa guru pengajar di pesantren Al-Faruq. Ketika Arsen mengetahui keberadaan Leksa barulah dia lega dan memandangi dari kejauhan. Sedangkan Bagas masih mencari keberadaan istrinya. Waktu menunjukkan jam 8 pagi, akad akan segera dimulai. Zio Mahendra duduk di depan penghulu dan Kiai Dipta, rasa hatinya kini bertalut-talut tak karuan. Semua orang sudah berkumpul di dalam tenda dihias dengan beberapa bunga nampak megah. Zio menetralisirkan perasaannya. Selang beberapa menit akad dimulai, dia menjabat tangan Kiai Dipta. Dengan lantang Kiai Dipta Bagaskara mengucapkan kata akad, "Ankahtuka wa zawajtuka mahtubataka binti Luna Apriani alal mahri isrina giroman dahaban halan." Dengan tegas dan lantang Zio mengucapkan, "Kabiltu nikahaha wa taswijaha alal mahril mat koron halan." Setelah mengucapkan kalimat tersebut ada rasa lega yang Zio rasakan, begitu juga Kiai Dipta terharu, kini putrinya sudah menikah. Setelah selesai akad, kini Dinda menuntun Luna menuju pelaminan untuk menemui suaminya. Dari kejauhan Bagas merasa lega karena Dinda berada bersama Luna. Jantungnya kini berdegup kencang, dia melangkah sampai di hadapan Zio kini menjadi suaminya. Dengan tampan gemetar Luna mencium erat tangan Zio untuk pertama kali dengan takzim, begitu juga Zio setelah membaca doa mencium kening istrinya. Dengan balutan gaun berwarna putih Luna begitu cantik dan membuat siapapun pangling. Setelah selesai barulah Luna dan Zio bersalaman kepada kedua orang tuanya. Setelah itu bergantian, kini Bagas pertama kalinya memeluk Luna sembari meneteskan air mata. "Bah, selamat." Bagas senang, kini sudah ada yang menjagamu. "Maafkan Bagas jika selama ini jadi adik tidak nurut pada Mbak." Bagas senang, "Semoga sakinah antil janah," ujar Bagas. Begitu juga Luna terharu melihat adiknya selama ini cuek dan sekarang meneteskan air mata. "Terima kasih Bagas doanya, Mbak akan selalu menyayangimu," jawab Luna. Semua orang melihat kedua adik kakak ini terenyuh dan terharu. Begitu juga Kiai Dipta dan Umi Alisya melihat keduanya begitu senang dan terharu. Setelah selesai bersalaman kini keduanya berada di pelaminan dihiasi bunga bernuansa putih. "Uhtiku, kamu cantik sekali," ujar Zio menggenggam erat tangan Luna. "Kamu juga tampan Bi, aku tidak menyangka kita sampai ke jenjang ini," jawab Luna. "Apakah kamu bahagia?" tanya Zio. "Tidak ada wanita yang tidak bahagia jika dia perlakukan bak seorang ratu, apalagi dicintai dan disayangi seperti sekarang Bi," sahut Luna. Sedangkan di bawah sana Dinda bersama Leksa duduk di meja sembari mengobrol bersama guru-guru yang lainnya. Sedangkan Bagas dan Arsen duduk di salah satu meja sembari memakan hidangan. "Bos, ketampanan lo kalah jauh tuh sama kakak ipar," ledek Arsen. "Sialan lo Sen, biarin deh, terpenting gue tampan di hatinya Dinda," sahut Bagas. "Tingkat pede lo itu bos bikin gue mau muntah," jawab Arsen terkekeh. "Sialan lo Sen." Sedangkan Leksa, Dinda dan guru-guru lainnya menaiki pelaminan sekedar memberikan selamat kepada Luna. Kini tatapan Bagas dan Arsen tak berpaling dari dua wanita yang berjejeran dengan beberapa guru. "Mbak Luna, selamat ya. Sakinah mawadah warohmah until janah," ujar Dinda memeluk kakak iparnya. "Terima kasih Din," jawab Luna.
Setelah selesai barulah semua guru turun, kecuali Dinda dan Leksa masih berpose dengan pengantin. Dasar bocil, gumamnya. Bos cantik banget ya, ujar Arsen, menghadap ke arah Dinda dan Leksa masih berada di atas pelaminan. Lo muji siapa Sen, Leksa atau istri gue, timpal Bagas. Dengan jahilnya Arsen memuji keduanya. Dia-duanya bos, andai saja Bos berpaling dari lo, gue bakal nikahin Leksa dan Dinda pasti bahagia bos punya istri dua solehah lagi, sahut Arsen. Serakah lo Sen, istri orang juga lo ambil, dasar lo tidak berperi kemanusiaan banget sih, gerutu Bagas menampakkan kekesalannya. Arsen hanya tertawa. Setelah turun dari pelaminan kini Dinda dan Leksa duduk di meja sembari melihat foto baru saja dengan Luna. Din nanti sare ya fotonya soalnya aku kagum banget deh dengan Ning Luna cantik banget, ujar Leksa. Banget Lex, aku aja pangling. Cocok banget ya keduanya Gus Zio ganteng dan Ning Luna juga cantik, jawab Dinda. Kini Bagas dan Arsen hanya bisa memandanginya dari jauh. Karena yang hadir adalah tamu-tamu terhormat, apalagi pernikahan Bagas dan Dinda tidak semua orang mengetahui, keduanya masih menjaga nama baik dan juga harga diri martabat Leksa dan Dinda. Bagas memandanginya sembari mengirim pesan. Serius banget ngobrolnya, hadap sini dong. Mendengar notifikasi pesan di handphone buru-buru dia membuka Mas ganteng nama itulah tertera di layar, dia membuka pesan tersebut. Kemudian menoleh mencari keberadaan Bagas, benar saja tak jauh dari mejanya, Bagas memandang lekat ke arah Dinda. Jangan dilihatin terus, awas jatuh cinta, balas Dinda. Bagas terkekeh membaca balasan dari istrinya. Memilih tak membalas pesan dari sang istri. Sedangkan Dinda merasa digantung jawabannya. Hufet giliran ditanya aja gak mau jawab, lirihnya namun bisa didengar oleh Leksa. Siapa yang gak jawab Din? Dinda geleng-geleng kepala. Enggak kok salah ngomong aja, dusta Dinda. Rangkaian demi rangkaian acara telah selesai. Satu persatu tamu undangan meninggalkan tepat kecuali keluarga Dinda dan keluarga Zio. Sedangkan Arsen mengantar Leksa pulang. Bagas dan Dinda berada di meja enggan beranjak. Bocil, kenapa tadi pagi gak jawab pertanyaanku dan kenapa juga tuh handphone gak bisa dihubungi sengaja yang hindar? Dinda tertawa mendengar ocehan recehnya. Lagian pertanyaan kamu aneh-aneh. Enggak aneh Din, cuma nanya aja pelit banget gak dijawab, gerutu Bagas. Biarin aja gak usah sewot, jawab Dinda. Dasar bocil ngeselin, sahut Bagas. Biarin terpenting ngangenin. Siapa juga yang kangen? Tahu ah males debat sama kamu, aku mau pulang, jawab Dinda ketus. Biar aku antar ya, tawar Bagas. Enggak mau, lagian aku naik motor semalam ada di sini assalamualaikum. Kini Dinda beranjak pergi, kemudian bersalaman kepada Umi Alicia dan yang lainnya, sedangkan Bagas cemberut ditinggal oleh Dinda. Siapa suruh bilang gak kangen? Gerutu Dinda mengendarai motornya. Setelah kepergian Dinda kini Bagas bergabung bersama Kiai Dipta dan Umi Alicia dan juga keluarga Zio berada di ruang tamu. Mereka menunggu Luna selesai bersih-bersih. Bagas kini duduk di sebelah Zio, yakni kakak ipar suami dan Luna. Kak selamat ya atas pernikahanmu, aku titip Mbak Luna jangan sakiti dia. Siap. Aku akan menjaga dan menyayangi Luna, jawab Zio menepuk pundak Bagas. Aku percaya padamu Kak, sahut Bagas. 30 menit Luna telah selesai beres-beres dia turun dibantu Big Siti membawa barang-barangnya. Dengan mengenakan gamis berwarna maron dan hijab syar'i membuat Zio terpana akan kecantikan istrinya. Luna menunduk malu-malu saat ditatap penuh hangat oleh Zio. Umi Putri menatap Luna penuh dengan kebencian, hanya saja bersikap ramah dan lembut ketika berada di depan semua orang terutama menjaga kepercayaan Zio. Sini nak duduklah, panggil Umi Alicia menepuk sofa di sampingnya yang masih kosong. Sebelum berpisah dan tinggal di rumah Zio kini Luna memeluk Uminya dengan erat, tak terasa pelupuk matanya dipenuhi dengan butiran-butiran kristal.
Sayang dengerin Umi ya, jadilah istri yang baik dan nurut terhadap suamimu. Ingat sekarang imammu adalah Zio, jadi patuhlah kepadanya. Nasihat Umi Alicia kepada anaknya. Apapun yang terjadi, dan masalah apapun yang menimpa kalian, jangan ucapkan kata perpisahan. Ingatlah Allah membenci kata itu. Rasulullah bersabda, sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah adalah perceraian. Jadi Abah hanya mengingatkan di awal pernikahan kalian, saling menjaga, saling percaya dan saling menyayangi. Abah hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Nasihat Kiai Dipta. Insya Allah Zio akan mengingat nasihat Abah, dan Zio janji akan menjaga dan menyayangi Luna seperti Abah menyayanginya, jawab Zio penuh dengan kesopanan. Drama banget, cuma pindah rumah aja ribet, gerutu Putri dalam hatinya. Zio, ingatlah jika suatu saat kamu tidak menyayangi anak Abah lagi, jangan sia-siakan dia ya, kembalikan kepada Abah lagi, karena sampai kapanpun Abah akan menerima dengan tangan terbuka. Mendengar kata-kata Abahnya membuat Luna semakin terharu, air matanya tak dapat lagi dia bendung. Zio hanya mengangguk mendengarkan ucapan dari mertuanya. Begitu juga Bagas merasa sedih harus berjauhan dengan Luna, walaupun sejak masa kuliah sudah tidak serumah, namun akan merasa kurang jika mengunjungi Abah dan Uminya. Tidak ada sosok Luna selalu menasehati dan menenangkan Bagas. Abah, Umi, Luna mohon doanya ya. Semoga Luna bisa menjadi istri yang baik dan langkah Luna selalu diberkahi. Ujar Luna menyeka air matanya. Doa kami selalu bersamamu nak, jawab Umi Alicia dengan tersenyum, walaupun hatinya merasa tidak rela dengan kepergian Luna. Setiap hari akan ada suara Luna memenuhi rumah besar tersebut dan kini akan terasa sepi. Kiai, kalau begitu kami pulang dulu, kami akan menganggap Luna seperti anak kita sendiri, kami akan menjaga Luna dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Ujar Kiai Rival berpamitan. Setelah itu mereka bersalaman berpelukan, sebuah perpisahan. Bagas tak tega melihat raut wajah Uminya sedih dan berpura-pura tersenyum. Dengan sigap Bagas merangkul menuju teras melepas kepergian Luna. Kini Luna memasuki mobil, sedangkan Kiai Rival dan Umi Putri melajukan mobilnya terlebih dahulu. Zio membawa mobil sendiri, karena takut Luna merasa tidak enak hati jika harus satu mobil dengan Abah dan Uminya. Assalamualaikum Umi, Zio pamit. Salam Zio menutup kaca mobilnya. Waalaikumsalam, hati-hati Zio, jawab Umi Alicia. Setelah kepergian Luna dan Zio, kini tangisan Umi Alicia pecah. Dia menangis di pelukan Bagas. Umi harus ikhlaskan Mbak Luna demi kebahagiaannya. Bagas yakin Mbak Luna bahagia sekarang, ujar Bagas menenangkan Uminya. Sedangkan Kiai Dipta pergi ke pesantren untuk menenangkan pikirannya. Melepas anak perempuan selalu manja kepadanya membuat Kiai Dipta sedikit sedih. Sedangkan di rumah Kiai Dipta masih ramai pihak WO membereskan tenda dan tempat pelaminannya. Big Siti, tolong ambilkan minum, ujar Bagas memanggil pembantunya. Umi harus ikhlas ya, doakan kebahagiaan Mbak Luna, ujar Bagas masih merangkul Uminya. Iya Umi sudah ikhlas, hanya saja Umi masih tidak percaya Luna sudah menikah secepat ini, jawab Umi Alicia menyeka air matanya. Selang beberapa menit Big Siti datang membawa segelas air putih. Umi minum dulu ya, ujar Bagas. Matahari kian meredup menandakan waktu maghrib telah tiba. Umi, kita siap-siap dulu yuk sholat jamaah di masjid, pasti Abah sudah nungguin di sana, ajak Bagas membuat Umi Alicia tak percaya. Biasanya Bagas akan mencari alasan jika diajak sholat berjamaah di masjid. Kamu beneran nak mau sholat berjamaah di masjid? Tanya Umi Alicia tak percaya. Iya Umi, Bagas beneran nih gak bohong, baju koko dan sarung Bagas masih ada kan Mi atau sudah Umi buang? Tanya Bagas. Ngawur kamu ini, masih Umi simpan rapi di lemarimu, sana siap-siap Umi ke kamar dulu. Kini Bagas menaiki tangga menuju kamar yang sempat dulu dia tempati, dia bersiap-siap menggantikan pakaian. 15 menit Bagas menuruni tangga memakai baju koko dan sarung serta kopiah.
Senyum merekah pada wajah wanita paruh baya memakai mukena. Maaf buat Umi nunggu lama ya. Ujar Bagas berjalan keluar rumah bersama Umi Alisya. Tidak nak, Umi bahagia sekarang lihat anak Umi ini kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Selalu istiqomah nak, jangan sampai jauh dari Allah, nasihat Umi Alisya. Insya Allah Bagas akan selalu ingat pesan-pesan Umi, sahut Bagas. Obrolan keduanya terhenti kala memasuki gerbang pesantren. Di sana Kiai Dipta sudah bersiap-siap menjadi imam. Dengan khusyuk mereka sholat berjamaah. Di seberang sana Luna dan Zio memasuki gerbang pesantren Al-Falak. Selamat datang di pesantren Al-Falak sayang, semoga betah ya, ucap Zio membukakan pintu mobil. Kemudian seseorang wanita berusia 35 tahun menghampiri Zio. Assalamualaikum Gus, saya diperintahkan Umi Putri untuk membawakan koper istrinya, ujar Bik Aminah pembantu di rumah tersebut. Waalaikumsalam, biarkan saya saja Bik membawanya, Bibik bisa kembali ke dalam. Bi maaf yang repotin, pasti berat banget, ujar Luna merasa tak enak hati. Tidak sayang, ini tidak seberapa kok, jawab Zio. Kini keduanya menaiki tangga menuju kamar Zio. Selamat datang di kamarku, semoga suka ya, maaf tidak sebagus kamarmu, ujar Zio. Luna kagum dengan kamar Zio tertata rapi. Kini Luna masih berdiri menatap kamar dengan rasa kagum. Zio melihat istrinya gemas. Kemudian dia menghampirinya dan memeluk dari belakang. Kok masih berdiri sih? Siap-siap ya, kita sholat maghrib dulu keburu abis waktunya, ucap Zio lalu berjalan menuju kamar mandi sedangkan Luna masih terdiam, rasanya seperti mimpi pertama kali dipeluk seorang laki-laki selain abahnya. 10 menit Zio telah selesai wuduk diganti dengan Luna. Barulah mereka melaksanakan sholat, dilanjutkan mengaji sampai waktu sholat Isya. Setelah selesai barulah Zio menghadap ke belakang sembari tersenyum menatap istri cantiknya. Sayang, jika Abi meminta hak sekarang apakah kamu mengizinkan? Ujar Zio. Dengan malu-malu Luna mengangguk pertanda bahwa dirinya menyetujui. Setelah mendapat persetujuan barulah Zio membaca doa sebelum menjamah istrinya. Bismillah Allahumma janibna asyaitana wa janibi syaitona ma'arazaktana. Setelah membaca doa dia melepaskan mukena yang dikenakan istrinya. Pertama kali Zio melihat leher putih istrinya. Setelah puas memandanginya dia membopong Luna ke atas ranjang dan membaringkan di sana. Hati Luna bertalu-talu tak karuan. Zio masih memandangi wajah cantik di depannya. Setelah puas dia membuka kancing bajunya hingga terbuka. Perlahan mendaratkan kecupan di bibir dan melumatnya. Luna masih kaku tidak mengimbangi permainan Zio. Setelah puas barulah Zio menjelajah di setiap inci tubuh Luna. Dia mengukir gambaran indah di setiap area sensitif milik istrinya. Luna menikmati di setiap sentuhan-sentuhan diberikan Zio. Hanya suara-suara erotis di dalam kamar ini. Setelah puas barulah Zio menyatukan miliknya. Sayang, maafkan Abi jika sedikit melukaimu, bisik Zio sebelum menyatukan miliknya. Kini Luna hanya mengangguk, peluk kini bercucuran berkali-kali. Zio menebus pertahan Luna namun tak berhasil. Setelah beberapa menit barulah Zio bisa membobol pertahanan milik Luna. Perlahan memasukkan miliknya pada lubang sempit milik Luna. Sedangkan Luna meringis kesakitan, pelupuk matanya dipenuhi dengan buliran kristal. Zio mendaratkan ciuman di bibir agar memberikan ketenangan kepada istrinya. Setelah dilihat merasa tenang barulah Zio meneruskan aksinya. Perlahan Luna menikmati, sampai di titik di mana mereka menemukan kepuasan masing-masing. Berkali-kali Zio menyemburkan benih di rahim sang istri. Setelah beberapa saat Zio tergeletak lemah di samping Luna. Zio tersenyum ke arah istrinya, dia menghujani ciuman di wajahnya. Terima kasih sayang telah memberikan mahkotamu untukku, terima kasih telah menjaga hanya untukku, aku janji setelah ini akan selalu membahagiakanmu, ujar Zio menatap lekat manik mata kini mulai sayu hingga akhirnya terpejam. Zio terlebih dahulu membersihkan area intim milik istrinya dengan tisu, setelah itu ikut merebahkan badan di samping istrinya.
Bersambung.